Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Widya Astuti, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo. Di sini saya akan mempresentasikan terkait artikel saya yang berjudul Education Game berbasis Outbound Science untuk mengembangkan keterampilan generik. Yang pertama, kita akan membahas terkait abstraknya terlebih dahulu. Education game merupakan media pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman siswa dengan cepat, karena didukung permainan yang menarik dan anak menjadi lebih aktif, sehingga dapat meningkatkan keterampilan siswa. Tujuan penulisan ini yaitu untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran ketika siswa dapat terlibat secara langsung dalam memahami konsep yang dipelajari, serta adanya peningkatan berpikir kritis siswa. Permasalahan yang sering terjadi dalam proses belajar yaitu kurang aktifnya siswa dalam proses belajar karena model pembelajaran yang digunakan kurang tepat. Salah satu model yang dapat digunakan adalah model Outbound Science, yaitu model pembelajaran berbasis alam terbuka dengan menggunakan beberapa cara yang atraktif, kreatif, dan inovatif. Metode yang digunakan adalah metode studi literatur dengan jurnal bereputasi nasional maupun internasional. Selanjutnya, kita ke pendahuluan. Guru adalah penentu dalam penanaman konsep kepada siswa, sehingga guru perlu menguasai materi, media yang digunakan harus tepat, serta menetapkan model pembelajaran yang sesuai. Hal tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan pembelajaran. Nah, ada dua faktor yang dapat mempengaruhi siswa dalam mencapai hasil belajar, yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang ada dalam diri siswa, seperti kurang minat belajar siswa. Kemudian faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar diri siswa, seperti cara mengajar guru dan media belajar yang digunakan oleh guru. Di era milenial seperti saat ini, sangat sulit apabila guru masih mengajar menggunakan metode yang konvensional seperti ceramah. Guru perlu menggunakan metode atau pendekatan yang berbeda yang dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dengan motivasi keterlibatan peserta didik secara langsung. Penggunaan metode dan media pembelajaran yang tepat akan membuat pembelajaran menjadi lebih efektif. Maka dari itu, perlu adanya inovasi dalam metode pembelajaran yang digunakan agar materi yang disampaikan mudah dipahami dan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Penggunaan media pembelajaran juga berpengaruh dalam keberhasilan sebuah pembelajaran. Media pembelajaran selain memiliki fungsi sebagai pengantar pesan kepada siswa, juga dapat memudahkan siswa dalam proses memahami materi. Pembelajaran dengan menggunakan metode outbound memungkinkan siswa untuk belajar secara langsung dalam mengembangkan pengenalan logis dan menanamkan nilai-nilai spiritual, emosional, intelektual secara optimal. Hal tersebut karena siswa mengalami secara langsung sehingga pembelajaran lebih bermakna untuk kehidupan sehari-hari. Outbound adalah salah satu wadah untuk mengembangkan karakter melalui permainan. Melalui outbound, siswa berlatih untuk mengembangkan diri dalam tim. Upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan hasil belajar siswa, guru perlu merancang pembelajaran yang meningkatkan keterampilan generik siswa. Game edukasi berbasis outbound dapat dijadikan alternatif pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan generik siswa. Keterampilan dalam pembelajaran sains diperoleh melalui bimbingan dan pengalaman. Dengan hasil belajar, siswa diharapkan dapat berpikir dan bertindak sesuai dengan pengetahuan sains yang dimilikinya. Keterampilan generik melatih siswa agar dapat berlatih bekerja sama, menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, dan berkomunikasi dengan baik. Dalam proses ini, siswa diharapkan terlibat secara langsung dalam menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, kita masuk ke bab pembahasan. Nah, metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode studi literatur dengan mencari referensi berbagai jurnal yang bereputasi nasional maupun internasional. Langkah-langkah dalam penulisan ini yaitu
meliputi pengumpulan data, mencatat, membandingkan literatur, dan membuat kesimpulan. Tujuan dari penulisan ini yaitu untuk mengetahui perkembangan generik siswa apabila pembelajaran dilakukan di alam terbuka. Kemudian manfaat dari penulisan ini yaitu bagi guru dapat dijadikan masukan untuk media yang dapat digunakan untuk pembelajaran yang lebih menarik. Kemudian memotivasi guru untuk menjadi profesional karena terampil dalam menggunakan berbagai media pembelajaran sehingga pembelajaran lebih berinovasi. Selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Itu education game berbasis outbound science. Education game merupakan sebuah permainan yang digunakan dalam proses pembelajaran dan dalam permainan tersebut mengandung nilai dan unsur yang mendidik. Itu menurut Nasihah tahun 2016. Sedangkan menurut Ismail, education game memiliki beberapa kelebihan, yaitu memberikan ilmu kepada anak melalui bermain sambil belajar, kemudian merangsang pertumbuhan daya pikir, daya cipta, dan daya bahasa supaya dapat menumbuhkan sikap, mental, dan akhlak yang baik. Education game merupakan salah satu bentuk media pembelajaran menarik dan merupakan terobosan terbaru dalam dunia pendidikan dengan mengkonvensikan materi IPA dalam sebuah game edukasi. Materi IPA dapat tersaji lebih menyenangkan dengan bermain sambil belajar, tidak membosankan dan lebih menarik sehingga dapat memunculkan motivasi belajar tanpa ada paksaan. Permainan berbasis alam terbuka diciptakan dengan maksud untuk memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai media untuk melaksanakan permainan. Itu menurut Sumarsono tahun 2017. Outbound Science akan menyajikan pembelajaran aktif dan menyenangkan sehingga siswa tidak cepat jenuh dan bosan dalam pembelajaran. Suasana kegiatan outbound science yang menarik dan menyenangkan akan mempermudah siswa dalam pemahaman konsep sains dan dapat meningkatkan perkembangan psikomotor dan afektif siswa serta menjadikan pembelajaran akan lebih bermakna. Tujuan outbound menurut Adrianus dan Yuviarti adalah: 1. Untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua, berekspresi sesuai dengan caranya sendiri yang masih dapat diterima lingkungan. Kemudian mengetahui dan memahami perasaan, pendapat orang lain dan memahami perbedaan. Lebih mandiri dan bertindak sesuai dengan keinginan. Kemudian lebih empati dan sensitif terhadap perasaan orang lain dan mampu berkomunikasi dengan baik dengan temannya. Keterampilan generik siswa. Keterampilan generik merupakan cara berpikir atau berbuat dalam menyelesaikan masalah dan mempelajari konsep sains serta belajar secara teoritis baik di kelas maupun praktik. Itu menurut Hamdani tahun 2011. Sedangkan menurut Tin Rosida tahun 2017, keterampilan generik sains merupakan keterampilan dasar yang diperlukan untuk melatih kerja ilmiah siswa, serta dapat menghasilkan siswa yang dapat memahami konsep penyelesaian masalah dan kegiatan ilmiah lain serta dapat menyelesaikan masalah secara mandiri. Keterampilan generik mendorong siswa untuk mencari hubungan sebab akibat pada suatu peristiwa, menyusun pertanyaan sesuai dengan kerangka berpikir logis. Keterampilan generik merupakan suatu strategi kognitif yang dapat berkaitan dengan tiga aspek meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Keterampilan generik perlu dimiliki siswa sebagai kemampuan dasar yang bersifat umum, fleksibel, dan berorientasi sebagai bekal untuk mempelajari pengetahuan yang lebih tinggi. Keterampilan generik juga dipengaruhi oleh faktor internal siswa, yaitu faktor kognitif. Artinya, siswa yang memiliki kondisi akademik rendah akan lambat memahami materi yang disampaikan di sekolah, sehingga perlu waktu sedikit lebih lama dibandingkan siswa lain. Menurut Suyono tahun 2017, keterampilan generik memiliki beberapa kelebihan dalam pembelajaran, di antaranya membantu guru menciptakan cara yang belajar yang lebih baik dan bermakna, membantu mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran. Siswa terlibat secara langsung dalam kegiatan pembelajaran, kemudian memudahkan untuk melakukan percobaan. Selanjutnya, siswa mudah merumuskan kesimpulan dari suatu konsep. Kemudian menuntun siswa untuk menemukan konsep sendiri.
Siswa dapat lebih mengembangkan potensi dirinya sendiri, dan juga siswa dapat berpikir kritis dan menerapkan konsep sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa ada banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dalam sebuah pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan menggunakan metode atau media pembelajaran yang sesuai. Pembelajaran dilakukan sambil bermain biasanya akan lebih menyenangkan daripada pembelajaran di dalam kelas. Metode belajar yang dapat menjadi alternatif pembelajarannya lebih inovatif. Salah satunya adalah game edukasi berbasis outbound science. Outbound science dapat menjadi salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mengembangkan pertumbuhan fisik dan perkembangan mental siswa seutuhnya, sehingga terwujud pembelajaran yang bermakna serta dapat meningkatkan keterampilan generik siswa. Artinya, siswa mampu membangun fisik dan mentalnya dengan belajar sambil bermain, karena melalui permainan outbound science akan terbangun suasana yang lepas, bebas, menyenangkan, atraktif, dan memberi makna belajar siswa. Kelebihan pembelajaran menggunakan metode outbound science diantaranya dapat melatih siswa untuk mengkonstruksikan dari konsep pengalaman-pengalaman yang menyenangkan dan dapat mengembangkan bakat siswa serta mempercepat ketercapaian tujuan pembelajaran. Saran untuk para pendidik hendaknya untuk menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, karena dengan menggunakan media ataupun metode pelajaran yang tepat dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta tujuan pembelajaran dapat tercapai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan banyak sekali kekurangan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.